Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Pada kesempatan ini kita akan belajar materi iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Mari kita simak materi berikut ini dengan baik ya. Iman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi atau rasul yang berisi wahyu Allah untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Anak-anakku semua yang berbahagia, kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita imani ada 4. Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam, diturunkan di Bukit Tursina atau sekarang dikenal dengan Mesir pada abad 125 Masehi. Pokok ajaran kitab Taurat berisi tentang akidah, yaitu tauhid dan hukum-hukum syariat. Yang kedua, kitab Injil. Kitab Injil diwahyukan kepada Nabi Isa alaihi salam sekitar abad pertama Masehi di daerah Yerusalem, Israel. Pokok ajaran kitab Injil sama dengan kitab sebelumnya, namun sebagian menghapus hukum-hukum di kitab Taurat yang tidak sesuai dengan zaman itu. Yang ketiga, kitab Zabur. Kitab Zabur diwahyukan kepada Nabi Daud alaihi salam sekitar abad ke-10 sebelum Masehi di daerah Yerusalem, Israel. Pokok ajaran kitab Zabur berisi tentang zikir, nasihat, hikmah, tetapi tidak memuat hukum-hukum syariat. Dan yang keempat, yaitu kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-6 Masehi di 2 kota, yaitu kota Mekah dan Madinah, Arab Saudi. Al-Quran merupakan kitab suci terlengkap dan abadi sepanjang masa. Kitab ini membahas tentang akidah, hukum syariat, muamalat, janji dan ancaman, serta tarikh atau sejarah umat masa lampau. Anak-anakku semua yang dirahmati Allah, selanjutnya suhuf yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Suhuf berarti lembaran wahyu Allah Subhanahu wa taala. Suhuf yang diturunkan Allah untuk para nabi berjumlah 100. Berikut adalah nabi yang menerima suhuf. Yang pertama adalah Nabi Syed alaihi salam, menerima sebanyak 50 suhuf. Yang kedua, Nabi Idris alaihi salam, menerima sebanyak 30 suhuf. Yang ketiga, Nabi Ibrahim alaihissalam, menerima sebanyak 10 suhuf. Yang keempat, Nabi Musa alaihissalam, menerima sebanyak 10 suhuf. Cara beriman pada kitab suci Al-Quran. 1. Meyakini bahwa Al-Quran merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. 2. Meyakini bahwa isi Al-Quran mengandung kebenaran yang murni dan mutlak. 3. Membaca, mempelajari, memahami, dan mengamalkan ajaran yang ada di dalam Al-Quran. Keutamaan Al-Quran dari kitab yang lain. 1. Al-Quran terpelihara kemurniannya sehingga akhir zaman. 2. Tidak ada sesuatu makhluk pun yang dapat menandingi kehebatan Al-Quran. Yang ketiga, membaca Al-Quran merupakan ibadah. Dan yang keempat, isi Al-Quran mencangkup semua aspek kehidupan manusia dan sesuai dengan fitrah manusia. Hikmah iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. 1. Mempertebal keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Mengetahui perhatian Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya yang menjadikan hidayah bagi setiap umat. 3. Mengetahui hikmah Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab atau hukum-hukumnya sesuai keadaan setiap umat. 4. Meyakinkan kita bahwa Al-Quran adalah risalah Nabi dan Rasul. Yang kelima, menyadarkan kita akan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam, menanamkan sikap toleransi. Demikian untuk materi hari ini. Semoga bermanfaat.
Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.